Kabupaten Indramayu berada di dataran rendah yang landai, dengan struktur tanah didominasi lempung berpasir. Jika curah hujan tinggi, lumpur terbawa arus beberapa sungai yang bermuara di Tanjung Indramayu. Saat musim timur berlangsung, sisi timur Tanjung mengalami pendangkalan hebat. Sebaliknya, pada saat musim barat, lumpur menumpuk di sisi barat. Sedimentasi menjadi masalah klise yang selalu dihadapi industri perikanan di Indramayu. Sejak kapal tongkang plus backhoe berlabel kapal keruk remaja 01 hadir, masalah pendangkalan muara sungai sempat teratasi. Jadwal pengerukan digilir di berbagai sungai menuju ke 14 TPI. Kadang digunakan, kadang disewakan. Cuma saya letter belakangnya nggak tahu disewakan di mana itu. Yang tahu saya sih kadang-kadang buat gantian. Kalau kapal remaja buat pengerukan di alur sungai, nah kapal kita nelayan sendiri buat pengerukan di muara. Namun satu kapal keruk yang tidak memenuhi standar baku jelas tak mampu memenuhi kebutuhan. Apalagi pendangkalan muara sungai tak pernah berhenti. Kondisi semakin parah ketika kapal keruk remaja 01 mulai menua. Para nelayan sempat berharap kapal keruk milik pemerintah daerah bisa mengatasi masalah. Namun jumlah sungai dan TPI yang harus dilayani ternyata tidak sebanding dengan kemampuan kapal remaja 01. Setiap 2 tahun sekali, kapal harus naik dok dan perlu perawatan berat. Mulai untuk tahun 2012 ini, kapal keruk tersebut ini kan tidak layak pakai, alias rusak. Pengerukan terhadap muara-muara sungai itu memang tidak bisa dihindari harus dilakukan. Tetapi itu penanganan dengan pengerukan saja itu tidak menyelesaikan masalah. Fundamental problem dari pendangkalan itu adalah das daerah das. Pada tahun ini kapal yang kita punyai ini sudah waktunya docking. Jadi setiap 2 tahun sekali ini harus ada docking berat, sehingga baru nanti pada bulan Agustus insya Allah kita akan bisa melayani kembali. Karena kapal harus naik ke dok, jadwal pengerukan akhirnya terbengkalai. Padahal antara bulan Januari hingga Juni, pendangkalan hebat selalu terjadi di wilayah timur Indramayu. Akibatnya para nelayan Tegal Agung dan sekitarnya tak bisa melaut. Perbaikan kapal sebenarnya hanya membutuhkan waktu 2 bulan. Namun rumitnya birokrasi menyebabkan proses docking jadi makan waktu lebih lama lagi. Anggaran sudah ada, tahun 2012 ini kita lelang. Ya. Lelang tadinya maju mundur karena PTM mau naik dan lain sebagainya. Ini kan pasti ada konstelasi dan lain sebagainya. Nah, tapi kita tetapkan bahwa lelang bulan Mei, kemudian insya Allah pada akhir Agustus sudah selesai, September sudah kita bisa melayani seperti yang sudah kita jadwalkan. Padahal jika pemerintah daerah memiliki lebih dari 1 kapal keruk, masalah pasti tidak akan serumit ini. Semula kita anggap ya 1 itu masih bisa melayani lah. Ternyata pada perkembangannya kan ya harus ada 2 atau optimalnya 3 lah sebetulnya. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu mengaku telah menganggarkan rencana pengadaan kapal keruk baru. Tapi paling cepat anggaran baru turun 2 tahun lagi. Karena tadi yang untuk 2013
kita sudah susun tahun ini. Nah, jalan lain kita mengajukan ke kementerian. Barangkali di kementerian ini ada program untuk membantu para nelayan, khususnya di Indramayu. Sementara menunggu perbaikan dan realisasi pengadaan kapal truk baru, para nelayan hanya bisa berharap. Kalau pemerintah memperhatikan nelayan tuh ya pengennya sih ya diperbaiki itu muaranya biar jangan ada yang dangkal gitu. Perbaikinya gimana Pak? Nah, kalau bisa sih kalau dia itu harus mengerti lah kepada nelayan kita ini, karena pakai muara kan kadang-kadang kita bisa melaut karena muara. Berbagai persoalan telah menguras air mata nelayan. Tak hanya soal kenaikan harga BBM, deraan iklim ekstrim dan banjir ikan impor. Kini mereka bahkan terdampar di muara sungai mereka sendiri. Jika masalah pendangkalan sungai ini saja tak segera diselesaikan, maka semakin lengkaplah gambaran muram tentang kehidupan nelayan tradisional di negeri ini.